Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amiullah dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Pendidikan di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pengurus Pondok Pesantren Sumber Baru Al-Falah yang akan sedikit mengulas tentang santri. Sebelum itu saya akan mengulas tentang sedikit apa itu Pondok Pesantren Sumber Baru Al-Falah. Pondok ini berdiri pada tahun 1984, di mana letak geografisnya itu berada di Desa Depo Barat, Kecamatan Pasian, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Langsung saja ke pertanyaannya, Ustadz. Apa saja sih kegiatan-kegiatan pondok pesantren yang berlangsung untuk setiap harinya? Terima kasih kepada Kak Saudara Aminullah. Pertama yaitu yang ada kegiatan di Pondok Pesantren Sumber Baru Al-Falah, yaitu ada dua, Kak. Pertama yaitu program wajib, terus yang kedua yaitu program kegiatan belajar mengajar. Yang pertama program wajibnya di situ yaitu adalah seperti halnya kajian kitab berjemaah, sholat duhur berjemaah, sholat asar berjemaah, dan yang lainnya. Nah, terus di situ disambung dengan kegiatan formal, misalkan seperti halnya sekolah. Di sini sudah lengkap sekolahnya, yaitu mulai dari jenjang PAUD hingga ke SMK. Itu mungkin yang pertama ya, kegiatan program wajib. Nah, yang nomor dua yaitu kegiatan program kegiatan belajar mengajar, kegiatan belajar mengajar. Di mana belajar mengajar di sini yaitu banyak pelajaran yang ada di pondok pesantren di sini. Misalnya yang pertama yaitu amsilati. Amsilati di sini yaitu kita belajar tentang kitab kuning. Cara belajar cepat memecah kitab kuning. Seperti halnya nahu sorof itu, Kak. Terus yang nomor dua nanti dilanjutkan setelah lulus itu amsilati, kita dilanjutkan dengan pasca amsilati. Kalau itu yang nomor dua itu kegiatan belajar mengajar tentang setelah program wajib, Kak. Gitu. Jadi setelah program Amsilati di situ akan beralih ke pasca Amsilati, yang mana akan mengelola apa saja itu, Kak? Yang pasca Amsilati di sini kita akan melanjutkan program Amsilatinya, yaitu kita akan belajar kitab-kitab itu. Kitab kuningnya gitu ya. Sebetulnya kita memaknai kitab yang gundul-gundul itu, kan? Yang tidak punya harkat. Betul sekali. Baik, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara menanggulangi santri yang tidak mengikuti aturan pesantren ataupun melanggar gitu, bagaimana? Terima kasih. Ya, yang pertama kita itu harus cari apa kendalanya, di mana kesalahannya, apa letak kesalahannya santri tersebut. Misalkan yang pertama, santri di sini itu tidak mengikuti program kajian kitab berjemaah ataupun sholat berjemaah. Pertama, kita itu panggil santrinya dulu, tanyakan kenapa dia tidak bisa mengikuti program tersebut. Santrinya bilang, maaf Ustadz, saya terlambat karena air tidak ada. Maaf Ustadz, saya karena tidur. Maaf Ustadz, saya karena antri di situ, jadi tidak bisa mengikuti program tersebut. Jadi kita itu harus kita harus koreksi dulu apa yang kesalahannya tersebut. Jadi kita harus misalkan tidur, berarti kita harus mengobrol santri sebelum kajian tersebut dimulai ataupun sholat berjamaah itu dimulai. Nah, apabila airnya tidak ada, berarti kita harus menyalurkan fasilitas yang belum tercapai. Nah, begitu itu. Ya. Untuk pertanyaan yang terakhir, di sini saya akan menanyakan tentang apa peran santri terhadap di lingkungan masyarakat. Bagaimana Ustadz pendapat Ustadz? Kalau peran santri itu ya banyak. Di mana peran santri itu yang paling dikenal oleh masyarakat itu bukan ilmunya, tapi dengan akhlak ataupun sopan santunnya. Yes. Kenapa santri itu dikenal dengan akhlak sopan santunnya? Bukan karena ilmunya. Ilmu itu nomor dua. Kenapa? Akhlak itu yang nomor satu. Jadi kalau peran santri dalam masyarakat itu kita harus mencerminkan akhlak pribadi santri. Gimana santri? Yaitu kita berbuat baik, suka menolong orang lain, menjadi cerminan untuk orang lain yang bukan santri. Bisa jadi nanti yang bukan santri tersebut bisa menjadi santri. Bisa minat untuk mempelajari ilmu agama gitu. Terus yang kedua itu yang nomor dua yaitu ilmu. Peran santri itu dalam masyarakat itu ilmu. Misalkan ada sebuah
apa ya, kifayah. Kifayah. Kifayah, santri itu bisa membantu dengan Tahlilan. memimpin tahlilan, nah itu, ataupun dengan kita kalau sudah Ramadan, nah bisa memimpin apa namanya itu, sholat tarawih, nah sholat apa, kegiatan sholat berjamaah di rumah, itu perannya santri di kalangan masyarakat, nah gitu. Oh, jadi mungkin saja itu Ustaz yang sudah kita bahas tentang masalah santri. Saya terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin ini saja yang dapat saya lakukan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan baik tutur kata maupun tingkah laku. Saya mohon maaf. Akhirul ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.